wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu nih, berkumpul dalam acara webinar saham kali ini. Sama-sama menggali ilmu, sama-sama bersilaturahmi, dan sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan seperti saat kali ini. Oke, pada acara webinar kali ini dengan tema Milenial Melek Saham, kenali investasi sedari dini. Nah, kita ada di zaman yang serba online ya, apalagi dengan kasus COVID membuat kita kebanyakan di rumah aja nih. Nah, banyak dari kita yang ingin mendapatkan passive income. Nah, di sini nih kita coba tentang bagaimana sih investasi yang benar, terus apa aja harus dipersiapkan dalam investasi gitu. Nah, selanjutnya sebelum itu acara webinar ini diselenggarakan oleh sedekaonline.com. Nah, sedekaonline.com ini adalah platform crowdfunding Islam pertama di Indonesia yang mana di dalamnya kita bisa melakukan campaign-campaign kebaikan, kita bisa menggalang dana, dan juga kita bisa bersedekah di dalamnya. Nah, insya Allah ini platform yang sangat bermanfaat banget. Nanti bisa dicek langsung sedekaonline.com. Nah, di situ kita bisa sama-sama memupuk pahala gitu untuk kali ini. Oke. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada acara kali ini, marilah kita sama-sama dengarkan tilawah dan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Anton Soehartono. Kepada Anton, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم جند مرصوص صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم عن هذه القلوب قد اجتمعت علي محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك لهم ربطه وعدم مده واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يزهو ويرصاه
صدرها بفعيد الألمان بك وجميل التوكل عليك وأحياها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النشير اللهم آمين. Oke, Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Saudara Anton. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada operator disilahkan. Tes. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya. Itu langsung nih ke inti acara kita nih, yaitu materi tentang
Milenial melek saham, kenali investasi sedari dini. Nah, sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu. Nanti untuk kali ini, di webinar kali ini akan ada door prize ya bagi penanya terbaik, dan kita ada door prize juga buat yang teman-teman membuat insight di snapgram masing-masing dengan meng-tag akun sedekahonline.com. Nah, nanti insight terbaik di snapgram itu akan kami pilih dan akan mendapatkan door prize ya. Insight-nya bisa berupa tulisan, mungkin video lagi kita webinar nih ya. Webinar terus ada insight masuk di situ, ataupun bagaimana, bebas, semenarik mungkin. Insya Allah nanti kita akan pilih yang terbaik dan akan insya Allah mendapatkan door prize nih. Nah, oke, lanjut sebelum materi, kita akan ini nih dipandu oleh seorang moderator nih. Sebelumnya, apakah udah tersambung nih Bang Moderator, Bang Umar? Halo Bang Umar. Wah, ini mungkin lagi gangguan ya. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa juga nih diajakin lagi teman-temannya yang mungkin mau ikutan nih. Kira-kira ini penting banget bagi teman-teman tentang saham nih. Bagaimana kita mengenal saham, terus juga bagaimana nih kita yang pemula untuk memulai saham, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Nah, ini pas banget ini. Jangan sampai ketinggalan makanya. Oke, apakah sudah terhubung sama Bang Umar? Ya, sudah. Oke. Bang Umar, ini ya, kameranya belum nyala ya? Oh, udah ya? Oke, sip. Oke, Mas Umar, apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke, sip. Sebelum mulai memaparkan pemateri, mungkin izinkan saya membacakan CV dari Mas Umar terlebih dahulu ya. Nah, ini namanya adalah Umar, Serang, 9 Oktober 1999. Alamatnya di Serang. Nah, riwayat pendidikannya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ekonomi Syariah 2018. Terus ada riwayat organisasinya nih, ada BMFEB Untirta, HMJ Ekonomi Syariah, KCIS Untirta, dan EBCC FEB Untirta. Kemudian nih prestasi moderator kita banyak banget nih. Ada pertama, juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam, POSEI Banten tahun 2020. Kemudian juara 2 Olimpiade Ekonomi Islam, POSEI Banten tahun 2019. Kemudian juga juara 2 debat syariah ekonomik competition HMJ Extra 2018. Kemudian ada top 4 Olimpiade Ekonomi Win SMH Banten 2020 nasional. Wah, luar biasa banget nih Mas Umar. Oke, tanpa berpanjang kalam, kepada moderator Mas Umar, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk Mas Raffi selaku MC kita pagi ini yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa para hadirin yang sudah hadir pada pagi ini. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja. Yang saya hormati Mbak Dia Kusmawardani selaku manajer SOPD PPPA Darul Quran. Kemudian yang kami hormati Mas Anas Royan selaku berbicara tentang saham, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi. Terlebih di zaman yang serba digital ini. Begitu mudah untuk kita mencari informasi. Saham merupakan wadah investasi yang menjanjikan di masa depan.
Di negara kita sendiri, banyak sekali platform sekuritas yang menawarkan investasi saham, dari yang konvensional hingga yang syariah. Namun, untuk berinvestasi di dunia saham, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bukan sekedar membeli saat murah dan menjualnya saat mahal, atau membeli saat merah dan menjualnya saat hijau. Tetapi butuh dasar tentang saham itu sendiri. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasan webinar. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita terlebih dahulu. Nama Anas Royan, domisili Ciputat, Tangerang Selatan, riwayat pendidikan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Syariah. Riwayat pekerjaan dan organisasi. Melek Saham sebagai founder, Investasi Pemula Saham Jakarta, 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, Kelompok Studi Ekonomi Islam, dan masih banyak lagi. Terus untuk pengalaman seminar, Basic Writing Workshop sebagai narasumber, seminar berorganisasi dan berprestasi sebagai narasumber, Business Plan Workshop sebagai narasumber, seminar Islamic Economy about Undang-Undang Cipta Kerja sebagai narasumber, seminar online pasar modal syariah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai narasumber utama, seminar online pasar modal syariah di IAIN Kediri sebagai narasumber utama, seminar online pasar modal syariah di IAIN Cirebon sebagai narasumber utama, seminar pasar modal syariah di Politeknik Negeri Semarang sebagai narasumber utama. Nah, selanjutnya penghargaan. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Temilnas FOSEI, peserta terbaik kategori kegiatan dalam pelatihan pengembangan FOSEI, finalis Ekonomi Bisnis Competition IPB University, Olimpiade Ekonomi Islam Universitas Trisakti, runner up 5 Business Plan Competition UIN Berwirausaha, dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya saya sapa dulu dari Mas Anas ini. Mas Anas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Pak Moderator. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja ya. Berhubung narasumber sudah hadir bersama kita, langsung saja kita mulai ya. Di sini ada 3 sesi. Yang pertama itu narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 60 menit. Selama narasumber menyampaikan materinya, peserta tidak boleh melakukan instruksi. Kan ada sesi tanya jawab. Dan di sesi ketiga ada pembacaan kesimpulan. Baik, untuk Mas Anas, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya pada pagi hari ini, apalagi di hari Senin gitu ya, di awal kesibukan setelah kemarin weekend. Padahal hari Senin itu bisa kita tahu hari yang cukup hektik bagi kita semua. Berangkat kuliah, kemudian berangkat kerja, dan segala macamnya gitu. Artinya hari Senin itu identik dengan mulainya hari yang padat. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan langsung untuk bertatap muka secara virtual. Senang rasanya bisa diundang oleh teman-teman dari Sedekah Online untuk menyampaikan mengenai milenial melek saham. Yang nantinya mungkin pada hari ini bakal kita bahas lebih lanjut kurang lebih dalam 1 jam ke depan. Baik, bukan bermaksud untuk menggurui ya, bukan bermaksud juga untuk mendahului gitu, atau mungkin berbicara kurang sopan dengan yang lainnya.
kebetulan juga saya masih muda banget. Di sini saya lihat masih banyak dari kakak-kakak, masih banyak juga mungkin dari abang-abang, sekaligus juga mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang dalam hal ini bukan bermaksud untuk mengurangi sopan santun, tapi izinkan saya untuk sharing ya, sifatnya sharing, bukan untuk mengajari, bukan juga untuk menggurui. Jadi pada hari ini, di pagi ini, kurang lebih dalam 1 jam ke depan kita bakal membahas mengenai milenial melek saham, kenali investasi sejak dini atau sedari dini. Jadi sudah banyak disinggung sama moderator kita, ini Bang Umar, gitu, bahwa sekaligus juga Raffi tadi sebagai MC, bahwa akhir-akhir ini kalau kita ngomongin saham itu lagi marak banget. Saham, Bitcoin, segala macam lagi. Pokoknya ya selama pandemi ini salah satunya itu yang mungkin lagi hype, bisa dibilang salah satunya itu saham. Dan terbukti gitu. Khususnya kalau kita berbicara mengenai saham syariah, ternyata pada saat ini itu di Indonesia sudah mencapai 100.000 investor syariah. Dan uniknya lagi naik signifikan itu waktu pandemi dimulai. Jadi pandemi dimulai itu bukannya membuat masyarakat kita takut untuk berinvestasi, bukannya masyarakat kita menghindari untuk investasi saham, malah pada saat pandemi itulah ternyata milenial khususnya gitu tertarik untuk belajar berinvestasi. Nah, pada hari ini kita bakal belajar lebih banyak mengenai itu, milenial melek saham, kenali investasi sedari dini. Oke, tadi sudah dikenalkan secara ya oleh Mas Moderator Bang Umar, tapi izinkan saya kembali mengenalkan diri, saya Anas Wayan, founder dari Melek Saham. Kemudian kalau teman-teman pengen silaturahim lebih lanjut, bisa juga follow dari IG pribadi saya di Anas Wayan, atau juga di Melek Saham ID. Jadi di sini sebenarnya platform dunia investasi, saham dan sebagainya macamnya gitu. Ini baru banget berdirinya di awal Januari kemarin. Itu tersedia di Instagram, juga ada di podcast, Spotify. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin tertarik untuk membaca lebih lanjut bisa juga follow di Melek Saham. Atau mungkin yang tertarik untuk cuma dengar audionya bisa juga dengerin di podcastnya ya, di Melek Saham. Itu menarik banget, itu sudah disusun sedemikian rupa agar teman-teman yang pemula, teman-teman yang memang awam itu paham mengenai dunia saham. Ya, karena memang ternyata masih banyak banget teman-teman kita, masih banyak banget saudara-saudara kita, masih banyak banget masyarakat kita yang kalau ditanya saham itu pada nggak tahu. Atau mereka tahu biasanya identik dengan kata-kata negatif gitu. Saham itu judi lah, saham itu haram lah dan sebagainya macamnya gitu. Padahal kalau kita ngomongin saham pada saat ini alhamdulillah sudah ada banyak fatwa dari DSN MUI gitu. Dan pada di awal tahun kemarin itu bahkan fatwanya itu sudah bisa dikatakan dari hulu ke hilir itu udah bisa dikatakan bahwa investasi di pasar modal gitu itu sudah dihalalkan ya dengan beberapa sebab, dengan beberapa pengecualian. Oke, sebelumnya ini saya ada semacam gambar mungkin ya, gambar atau mungkin ini apalah gitu ya. Ini minta tolong juga dengan moderator sekaligus MC. Ini pengen tanya dengan Bang Umar gitu. Kalau ditanya nih Bang Umar ya sebagai moderator tahun 2000-an, kalau misal saya atau misalnya Bang Umar atau misalnya dulu ambillah misalnya tahun 2000-an itu misalnya ibu bapak kita. Kali ibu bapak kita tahun 2000-an itu pergi ke pasar dengan uang 50.000 gitu. Kira-kira menurut Bang Umar bakal dapat apa aja? Kalau dibandingin tahun sekarang mungkin jauh lebih banyak ya. Mungkin bisa buat 10 kilo ayam dengan uang segitu. Oke, itu dari Bang Umar dapat 10 kilo ayam. Kalau ini dari Mas Rafi gitu. Kira-kira kalau ditanyain tahun 2000 dengan 50.000, kalau Rafi ke pasar ya, atau misalnya ibunya ke pasar, bakal dapat apa? 50.000 tahun 2000-an ya? Ya, 50.000. Banyak sih paling. Ini kalau cemilan-cemilan bisa berdus-dus didapatnya. Oke, ya. Jadi kalau Rafi bilang 50.000 itu tahun 2000-an bakal dapat banyak cemilan atau kalau kata Bang Umar tadi dapat ayam yang begitu banyak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya gitu. 20 tahun berikutnya pada tahun saat ini, tahun 2021, kira-kira kalau 50.000 kita ke pasar dapat apa sih? Saya pribadi sebenarnya kemarin ke pasar ya, 50.000 itu paling-paling dapat sayur,
dapat buah bijitan. Itu doang sih, Pak. Atau kalau misal kita beli ayam, beli ikan, itu dapatnya ya paling buat 1 kali makan gitu, atau mungkin maksimal 2 kali makan. Nah itu ya. Jadi apa namanya itu angkanya sama 50.000, nilai mata uang kita sama 50.000, cuma beda tahunnya doang, yang satu tahun 2000, yang satu tahun 2021. Tapi ternyata waktu kita belanja, waktu uang kita itu transaksikan, ternyata hasilnya beda. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang kita sebut dengan inflasi. Jadi di awal saya pengen ngomongin tentang ini dulu sebelum kita masuk ke dalam dunia inflasi. Jadi inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum. Nah, inflasi yang terjadi di saat ini, saya ambil datanya dari tahun 2020, maksudnya dari tahun 2010 sampai tahun 2020, itu macam-macam. Jadi Indonesia itu tahun 2010 inflasinya 6%, ada juga yang 3%, ada juga yang 4%, bahkan ada yang sampai 8%. Nah, inilah yang kemudian bisa kita bilang kenapa duit kita itu walaupun sama, tapi ternyata bisa dibilang harganya turun. Sama-sama 50.000 tahun 2021 dengan tahun 2000, tapi ternyata ketika kita belanja, ketika kita bertransaksi dengan duit itu, hasilnya beda. Yang satu misalnya tahun 2000 tadi dapat ayam banyak, kemudian dapat sayuran banyak, dapat sayur mayur juga banyak. Tapi pada saat ini, tahun 2021, kalau kita belanja pakai duit itu dikit. Nah, inilah salah satu alasan kenapa duit itu jangan ditabung, tapi diinvestasikan. Ya logikanya sama. Kalau misal teman-teman sekalian pada tahun 2000-an, itu misalnya punya uang 100 juta. 100 juta kan banyak banget ya waktu itu. 50.000 aja banyak. Nah, kemudian tiba-tiba misalnya uang kalian tetap stagnan, misalnya 100 juta sampai tahun 2021. Nah, 100 juta yang pada mulanya tahun 2000 itu banyak banget. Ternyata pada hari ini, tahun 2021, 100 juta itu sedikit ternyata. Bahkan bisa kita bilang 100 juta kita itu merugi, walaupun nggak kelihatan nggak kelihatan secara realnya. Nah, ya kenapa? Kalau misal kita punya harta, kalau misal kita punya uang, lebih baik daripada ditabung, diinvestasikan. Nah, kalau ngomong investasi itu secara pengertian atau secara definisi itu berarti kita atau mungkin harta kita kemudian kita kelola agar kemudian dapat memberikan hartanya lagi di kemudian hari. Jadi aset, gimana caranya dari aset ini dapat aset lagi. Dari uang, misal kita punya uang, gimana caranya dari uang ini dia bisa menghasilkan uang lagi. Ya sederhananya bukan kita yang bekerja, bukan kita yang dapat gaji, bukan kita yang bekerja maksudnya. Tapi uang kita ini kita gunakan gimana caranya biar bekerja. Aset kita, harta kita, gimana caranya, walaupun kita tidur-tiduran, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, walaupun kita nggak kerja, aset kita ini gimana caranya kita bikin agar dia dapat memberikan hasil, gitu. Agar dia dapat memberikan aset lagi ke depan. Itu yang disebut dengan investasi. Nah, pada hari ini kita bakal ngomongin lebih lanjut mengenai investasi di pasar modal. Karena kalau ngomong investasi kan ada banyak, ada investasi emas, ada investasi properti, ada investasi kos-kosan, gitu. Ada investasi di bidang tanah dan sebagainya macamnya. Gitu. Tapi pada hari ini kita bakal lebih fokus secara spesifik mengenai investasi di pasar modal. Itulah yang nanti bakal ada saham, bakal ada reksadana, bakal ada ETF, macam-macam lah ya. Oke, ya. Investasi di pasar modal. Nah, investasi di pasar modal itu keuntungannya saya singgung sedikit ada dua. Pertama itu nanti bakal ada namanya capital gain, bakal ada juga dividen. Barangkali mungkin teman-teman sekalian kalau untuk ngomongin dividen agak sedikit familiar ya, kan akhir-akhir ini banyak banget yang soal ngomongin dividen. Di dividen itu keuntungan yang kita dapat kalau misal perusahaan yang kita punya saham itu untung. Nah, kalau capital gain itu selisih harga antara kita jual dan kita beli. Jadi misalnya kita belinya 100 juta, kemudian harganya ketika 150 juta gitu kita jual. Artinya kita untung sudah 50 juta. Itu selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, ini info menarik dan menarik. Mohon maaf belum bisa update, tapi ini datanya per 30 Desember tahun 2016.
Jadi kalau ditanya ya, pada saat ini Mas Anas atau Bang Anas atau Adik Anas ya, kira-kira kalau mau investasi atau misal kita punya harta, di mana sih instrumen investasi yang itu menghasilkan return yang banyak? Jadi ini hasil penelitian dari IDX. Ternyata investasi yang paling banyak returnnya itu pada saat itu adalah investasi di saham. Jadi saham itu kalau teman-teman tahu eh, nilai returnnya ya bisa kita dapat sampai 17,52%. Nah itu lebih besar dibanding kita berinvestasi di obligasi negara, lebih besar kita berinvestasi dibanding emas, lebih besar kita misalnya mendepositokan uang kita gitu. Bahkan daripada kita hanya menabung, ini mohon maaf tabungan yang berbunga ya, tabungan yang konvensional, itu ternyata hanya 2,42%. Artinya, kalau dibanding instrumen investasi yang lain, saham itu adalah salah satu jenis instrumen investasi yang paling banyak keuntungannya. Gitu. Jadi mikirnya gini, kalau semisal ada investasi yang terjangkau, kemudian murah lagi, mudah gitu, kemudian memberikan return yang besar, memberikan untung yang besar, ya kenapa nggak kita pilih itu? Nah itulah yang pengen kita bahas pada hari ini, yaitu tentang saham, tentang milenial melek saham. Karena ternyata kalau berbicara mengenai instrumen investasi, ya salah satu yang paling besar itu adalah di saham. Dia sampai mencapai 17,52%. Nah, tadi sudah disinggung mengenai apa itu pasar modal. Jadi pasar modal itu sebenarnya kalau dalam bahasa sederhananya adalah pasar. Jadi ada dua kata ya, ada pasar, ada modal. Nah, apa bedanya pasar biasa pasar modal? Sama sebenarnya. Kalau di pasar itu kan satu, dia ada pedagang buah, ada pedagang sayur gitu, ada pedagang baju, ada pakaian. Kemudian yang kedua, ada pembeli. Pembeli rame gitu. Ada misalnya ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada adik-adik. Dan biasanya pasar itu identik dengan keramaian. Jadi pasar itu kalau dalam bahasa ekonomi mempertemukan antara demand dan supply. Jadi ketika ada demand, ada apa namanya supply, ada permintaan juga ada penawaran. Jadi di situ ada demand, ada supply. Nah, sama gitu. Pasar modal itu juga sama. Pasar modal itu rame, pasar modal itu ada pembelinya, pasar modal itu ada penjualnya. Cuma yang membedakan pasar modal dengan pasar biasa itu adalah kalau pasar biasa itu identik dengan barang-barang kebutuhan kita. Mulai dari kebutuhan pokok, kemudian baju, pakaian, sayur menyayur, daging dan segala macamnya. Nah, kalau di pasar modal yang dimanfaatkan itu bukan lagi baju, bukan lagi pakaian, bukan lagi celana, tapi yang diinvestasikan di pasar modal itu atau mungkin yang ditransaksikan di pasar modal itu adalah sebutannya efek. Efek di sini itu artinya modal. Modal itu adalah kapital. Jadi anggaplah misalnya perusahaan itu sebagai orang yang membutuhkan uang. Artinya dia nanti menjual efek itu. Jadi dia jual saham, dia jual obligasi, dia jual reksadana. Nah, kita sebagai investor, sebagai orang yang punya dana, sebagai orang yang punya aset berlebih, akhirnya beli aset itu tadi, beli efek itu tadi. Jadi ketika perusahaan jual saham, kita sebagai investor yang punya kelebihan dana bakal beli itu, bakal beli obligasinya, bakal beli reksadananya. Itu jadi ketika perusahaan jual sahamnya, kemudian kita beli, nah kita sudah resmi sebagai pemilik dari perusahaannya, gitu. Karena kita sudah beli dari saham yang dia jual. Jadi ketika ditanya orang apa sih pasar modal itu? Ya pasar modal itu pasar yang di dalamnya mempertemukan antara perusahaan yang butuh modal dengan investor yang punya dana modal lebih untuk kemudian bertransaksi dengan efek-efek tadi, gitu. Mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Tadi kita ngomongin mengenai pasar modal. Pasar modal itu ibaratnya itu induknya ya. Nah, pada ini lanjut lagi kita bakal ngomongin mengenai saham. Karena di pasar modal itu nggak cuma saham, ada reksadana, ada ETF, ada obligasi, macam-macam lain. Nah, karena spesifik pada hari ini kita ngomongin mengenai saham, maka kita lanjut saham. Jadi apa itu saham? Ini Pak Moderator, kalau ditanya apa itu saham, Mas Umar gimana jawab? Atau ya ada Ya. Umar ya? Eh,
kebetulan saya juga ini sih di saham sudah investasi dikit-dikit. Kalau ya jadi kalau menurut saya saham itu ya, investasi jangka panjang. Kalau bagi saya, soalnya kalau trading kan masuknya kayak spekulasi ya, judi gitu. Oke. Terus, Ya ini kayaknya Mas Mur udah paham ya. Oke, Raffi kalau ditanya apa itu saham gimana jawab? Oke, Raffi mungkin lagi ada kendala ya. Iya, benar tadi mungkin kata Mas Mar maksudnya ya. Tapi Mas Mar mungkin ngejawabnya sudah langsung agak banyak, jadi teman-teman yang pemula mungkin agak jadi masalah. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa sih Kak itu saham, apa sih D itu saham. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang saat kita beli kita sudah resmi menjadi seorang pemilik dari perusahaan itu. Jadi contoh misalnya ada namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia itu butuh dana. Bank Syariah Indonesia itu sebagai perusahaan terbuka. Akhirnya dia jual saham. Misalnya 30% dari total saham yang ada di BSI. Nah, kita sebagai pemilik dana gitu. Saya misalnya sebagai seorang mahasiswa yang punya banyak duit gitu. Sebagai orang misalnya yang punya banyak harta, karena nggak tahu nih harta ini mau diapain, nganggur aja gitu, uang dingin, ya lebih baik saya beli sahamnya itu. Nah, karena beli sahamnya itu tadi, kita sudah resmi dianggap sebagai pemilik perusahaan dari BSI itu. Jadi beli saham itu sama dengan beli perusahaan. Jadi nanti ketika ada orang bilang, saya pemilik perusahaan, ya benar gitu, bahwa orang yang punya saham sama dengan orang yang punya perusahaan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah, ya nanti untuk penentu kebijakan, tentu dong orang yang punya banyak saham di situ gitu, suara dari mayoritas. Kita mungkin yang 0,00 berapa sekian ya paling mungkin suaranya nggak begitu besar gitu, powernya nggak begitu menarik dengan orang yang tadi. Jadi itu ya. Jadi ketika ditanya apa itu saham, jadi saham itu adalah sederhananya bukti kepemilikan perusahaan. Jadi karena kita beli saham, karena kita beli perusahaan, nanti kita bakal dapat buktinya. Nah, bakal dapat buktinya seperti apa? Nanti mungkin dalam bentuk namanya paperless ya. Bakal bentuk dalam aplikasi gitu. Tapi dulu ketika teman-teman beli saham itu nanti pakai kertasnya, kertas beneran. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi juga sudah perkembangan zaman gitu. Akhirnya transaksi di pasar modal itu lebih mudah gitu. Kita nggak perlu capek-capek ke kantornya, kita nggak perlu capek-capek ngantri gitu. Tapi sekarang cukup buka aplikasinya, buka laptopnya, buka HP-nya. Nanti ketika mau beli saham, ya tinggal nanti transaksi via HP gitu. Jadi kita sudah bisa bertransaksi dengan rebahan. Nah, kemudian minimal berapa sih kalau kita mau beli saham? Jadi beli saham di perusahaan itu minimal 1 lot. 1 lot itu kalau dalam perhitungan sama dengan 100 lembar. Jadi 100 lembar saham itu sama dengan 1 lot saham. Itu minimal banget. Misalnya Kak, saya mau beli saham Telkom. Nah, saham Telkom itu baru bisa kita beli itu minimal 100 lembar saham atau minimal 1 lot saham. Atau misalnya Kak, saya pengen beli saham Bukalapak. Pada saat ini alhamdulillah sahamnya sudah bisa kita beli. Nah, kira-kira berapa Kak? Nah, minimal banget kita kalau beli saham Bukalapak itu 1 lot alias 100 lembar saham. Nah, kenapa demikian? Karena memang itu peraturannya. Jadi peraturan dari Bursa Efek Indonesia juga OJK di Indonesia itu beli sahamnya 1 lot alias 100 lembar. Kemudian setahu saya, kalau kita beli saham di Amerika, nanti ada lagi peraturan Amerika itu ada yang bilang mereka minimal 1 lembar itu sudah boleh. Cuma kita berbeda, kita 100 lembar dulu minimal baru kita boleh beli saham. Nah itu tadi kurang lebih mudah-mudahan paham ya untuk mengenai penjelasan sahamnya. Nah kemudian kita
beralih ke dalam konsep dasar saham. Mungkin banyak juga yang baru ngeh gitu, baru paham, oh ternyata saham tuh itu. Gitu. Kemudian masih bingung gimana konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya itu sebenarnya simple dan saya yakin dan saya percaya bahwa masing-masing dari kita itu pada dasarnya sudah paham konsep ini. Apalagi orang Indonesia itu biasanya kalau dijelasin dengan singkat dan sederhana sudah paham. Jadi konsep dasar saham itu adalah gini misalnya. Misalnya ada namanya Pak Bejo. Pak Bejo ini tukang bakso. Dia berniat memiliki usaha bakso. Kemudian karena dia pengen buka usaha bakso, dia ini butuh modal 8 juta. Butuh modal 8 juta dan ternyata selidik demi selidik dia ini kekurangan uang. Punya dana cuma 1 juta. Artinya Pak Bejo ini masih kurang 7 juta lagi gitu. Untuk dia bisa bikin usaha bakso. Nah, akhirnya Pak Bejo berinisiatif. Ini gue nggak ada modal ya. Gimana caranya biar buka usaha ini bisa. Kalau misalnya nyari ke rentenir itu kan dosa. Gitu. Dan rentenir itu juga bahaya banget sebenarnya. Mungkin kata Pak Bejo jangan deh dibanding dengan yang lain. Rentenir itu pertama dosa, yang kedua itu ribet banget. Nanti ditagih hutang segala macam. Atau bisa juga Pak Bejo ini ngutang. Misalnya ngutang dengan tetangga, ngutang dengan misalnya Pak RT, ngutang dengan Pak RW. Gitu. Atau misalnya Pak Bejo ini juga terpikirkan gimana caranya dia bisa bikin usaha tapi kongsi ya. Tapi cekah-cekahan. Apa yang bahasa Indonesia? Namanya mungkin ini ya, bareng-bareng gitu ya. Nah, itulah akhirnya Pak Bejo setelah mikir-mikir dari ketiga jalan tersebut dia pilihlah jalan terakhir untuk ngajak teman-temannya, untuk ngajak tetangga-tetangganya. Jadi misalnya Pak Bejo ngajak Raffi, kemudian dari Pak Bejo misalnya ngajak dari Anton gitu. Misal Pak Bejo ngajak dari Umar. Akhirnya terkumpullah uang 8 juta itu. Jadi Pak Bejo modal 1 juta, teman-temannya juga masing-masing 1 juta. Akhirnya ini gerobak ada gitu. Gerobak ada, kemudian gas juga ada, bakso akhirnya ada gitu. Akhirnya Pak Bejo mulailah buka untuk usaha gitu. Jadi Pak Bejo kurang uang, kemudian ngajak teman-teman yang lain, akhirnya Pak Bejo bisa bangun usaha. Dengan penjelasan lebih lanjut, usaha di sini itu bukan cuma milik Pak Bejo, tapi usaha ini atas kongsian bareng-bareng dengan teman-teman dari ketujuhnya lagi. Karena mereka sudah nanam modal ya di dalam usahanya Pak Bejo. Nah, saham juga sama sebenarnya. Jadi saham itu juga sama. Jadi ada namanya perusahaan. Perusahaan itu terbagi dua. Ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Nah, bedanya apa? Kalau teman-teman lihat biasanya di ujung nama perusahaan itu ada namanya TBK. TBK itu artinya terbuka. Contoh misal PT Telkom Indonesia TBK, PT Indonesia TBK, PT misalnya Astra Indonesia TBK, PT Unilever Indonesia terbuka TBK. Nah, bedanya dengan perusahaan lain, perusahaan TBK ini itu sudah namanya terbuka. Ya bedanya apa? Bedanya nanti salah satunya kita bisa beli saham di perusahaan itu. Jadi nanti mereka bisa beli sahamnya di situ. Nah tadi seperti Pak Bejo, perusahaan-perusahaan itu walaupun ternyata dia sudah besar, gitu, karyawannya banyak, cabangnya banyak, tapi ternyata tetap aja butuh dana, tetap aja butuh modal. Nah karena mereka butuh modal, akhirnya mereka jual berbagai instrumen, mulai dari obligasi, kemudian nanti salah satunya itu saham, misalnya 30% dari kekayaan dari kepemilikan Unilever Indonesia misalnya dijual. Nah, mereka butuh dana dari 30% itu tadi. Nah, akhirnya mereka jual itu, nanti ketika ada yang beli, mereka dapat modal, si tadi itu dapat kepemilikan dari perusahaan itu. Sama konsepnya kayak dasar ini. Jadi konsep ini sebenarnya sudah sangat dipahami menurut saya pribadi oleh kita semua. Itu konsep dasarnya. Nah, ini konsep yang selanjutnya, konsep kenaikan harga saham. Jadi tadi ini masih ceritanya Pak Bejo. Jadi Pak Bejo alhamdulillah sekarang punya satu usaha bakso ya, walaupun gerobakan. Alhamdulillah Pak Bejo ya sedikit banyak sudah dapat untung, sudah bisa membiayai anak istri untuk jajan, untuk belanja segala macamnya gitu. Namun ternyata Pak Bejo ini pengen usahanya lebih.
pengen usahanya lebih gitu. Nah, Pak Bejo akhirnya alhamdulillah usaha Pak Bejo itu berkembang dan nilainya menjadi 16 juta. Kan awalnya cuma 8 juta ya. 8 juta akhirnya Pak Bejo itu apa namanya karena mungkin untungnya gede, kemudian juga misalnya pembelinya banyak dari satu gerobak. Akhirnya dia bisa punya usaha selanjutnya, punya 2 gerobak. Dan tadi yang semula hanya 8 juta, Pak Bejo sekarang alhamdulillah asetnya karena punya 2 gerobak eh, akhirnya menjadi 16 juta. Dari 8 juta menjadi 16 juta. Nah, orang-orang yang terlibat dalam usahanya Pak Bejo, gitu, kalau kita mau kalkulasikan, ternyata juga naik hartanya. Yang misalnya semula Rapi hartanya di situ cuma 1 juta. Saya misalnya juga ikutan ke sini, misalnya yang awalnya 1 juta naik menjadi 2 juta. Gitu. Kemudian Anton misalnya tadi yang 1 juta, akhirnya Pak Bejo ini untung segala macam, akhirnya naik menjadi 2 juta. Itu ya. Jadi inilah sebenarnya sama dengan perusahaan. Jadi misalnya kita beli sahamnya Bukalapak gitu. Bukalapak ini ternyata misalnya semula untung 1 juta, misalnya ya, misalnya. Tahu-tahu tahun depan, gitu, karena dia sudah ini, kemudian juga sudah perusahaan terbuka, untungnya misalnya sampai 100 juta. Nah, kita sebagai pemilik perusahaannya, sebagai pemilik sahamnya ikut kebagian. Ikut kebagian dari apa? Dari dividen itu tadi. Itu ya. Jadi ketika suatu perusahaan untung, ya yang untung kita juga. Atau misalnya nanti ketika kita punya saham dari Indofood. Jadi Indofood nggak cuma kita makan mie doang tiap hari misalnya. Tapi selain kita beli mie, kita juga beli sahamnya. Tahu-tahu ternyata misalnya pada tahun ini saham Indofood itu mencetak laba sampai 100 triliun. Nah, beberapa persen dari kesemua untung itu tadi nanti bakal dibagikan ke kita. Jadi selain kita puas makan mie-nya, kita juga puas dapat untung dari perusahaan. Itu sama dengan konsep kenaikan dari harga saham ini gitu. Jadi ketika apa namanya kepemilikan Pak Bejo ini naik gitu, ya teman-temannya tadi yang ke-7 orang tadi juga bakalan naik gitu. Inilah yang dibilang kenapa saham itu cocok dijadikan untuk instrumen investasi. Karena tiap tahun itu pasti insya Allah gitu, walaupun ada juga ruginya. Biasanya kalau kita menemukan saham-saham yang berkualitas, perusahaan-perusahaan yang memang bagus, itu nanti harganya bakal double gitu, bakal dua kali lipat, bahkan 3 kali lipat naik. Nah, sekarang kita ada pertanyaan, kenapa saham? Kan ada banyak ya instrumen yang saya bilang tadi, ada emas, ada deposito, ada juga obligasi, ada juga yang lain. Nah, kenapa saham? Ya setidaknya ada 3 alasan. Pertama itu mudah, yang kedua itu terjangkau, yang ketiga itu mudahnya gimana? Mudah. Karena kalau misal kita berinvestasi tanah, yang jelas kita harus cari tanahnya dulu. Atau misal kita mau berinvestasi dengan kos-kosan, yang jelas kita harus survei dulu nih di mana lokasinya, nyari bahan bakunya, buat dulu gitu. Nah, kalau saham, teman-teman sekalian tinggal buka HP, tinggal daftar nanti, kemudian tinggal top up saldo, lewat HP, lewat laptop itu sudah bisa bertransaksi. Jadi mau kita lagi belajar, mau kita lagi kuliah, gitu. Mau kita lagi rebahan misalnya, itu sudah bisa untuk berinvestasi. Jadi investasi saham itu sekarang simple banget. Teman-teman sekalian lagi di jalan, lagi kondangan juga bisa. Jadi cukup buka HP, cukup buka smartphone-nya, cukup buka laptopnya, itu sudah bisa untuk bertransaksi gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu misalnya panas-panasan lagi, ya cukup ngadem di ruangan, misalnya sambil makan, sambil minum, buka HP itu sudah bisa. Itu sangat-sangat terjangkau. Nah, yang kedua terjangkau. Di sini terjangkau dalam berapa sih modal yang kita butuhkan untuk mulai berinvestasi saham. Modalnya itu sebenarnya sangat-sangat terjangkau. Teman-teman sekalian sudah bisa berinvestasi saham hanya bermodalkan 50.000, hanya bermodalkan 100.000. Karena harga saham itu banyak yang itu sudah bisa kita beli 100 lembar saham, 1 lembar saham cuma harganya 50.000. Cuma harganya 15.000. Saham Smartfren salah satunya. Hari ini harga saham Smartfren itu
100 lembar itu cuma 15.000. Jadi dengan cuma 15.000 teman-teman sekalian sudah dapat 100 lembar harga saham Smartfren. Atau misalnya 80.000, 80.000, 70.000. Teman-teman sekalian sudah bisa dapat 100 lembar saham dari Sido Muncul. Nah, bandingkan misalnya kalian kalau misal mau berinvestasi dengan kos-kosan. Kos-kosan itu mungkin saat ini sudah ratusan juta. Atau misalnya kita mau beli di tanah. Tanah itu juga sama. Saat ini mungkin minimal baru bisa kita dapat saham itu dengan uang ratusan juta. Nah, saham itu sudah bisa kita mulai itu bahkan dengan uang kisaran 50.000 sampai 100.000. Jadi saya mahasiswa, mungkin yang baru fresh graduate, pelajar gitu, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin uang hasil belanjaan segala macamnya itu daripada kita tabung, gitu. Mending kita beliin saham aja. Itu ya. Jadi saham itu sangat terjangkau. Dan yang ketiga menguntungkan. Ya tadi sudah saya bilang investasi di saham itu dapat return sekitar 17 sampai 52%. Dan buktinya banyak teman-teman sekalian. Kalau kalian pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, di dalam itu diulas. Ternyata dalam sebuah penelitian hampir 70% orang-orang kaya itu hasil kekayaannya 70% itu berasal dari saham. Jadi kalau kalian mau tanya, kenapa Elon Musk bisa kaya? Kenapa Mark Zuckerberg bisa kaya? Kenapa Erick Thohir bisa kaya? Kenapa Pak Sandiaga Uno bisa kaya? Ya salah satunya kalau boleh bisa dibilang itu hasil dari mereka berinvestasi di saham. Contohnya misalnya Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu punya banyak saham di beberapa perusahaan. Salah satunya di perusahaan Saritoga namanya gitu. Jadi itu tuh. Jadi inilah alasan kenapa orang kaya itu makin kaya. Karena mereka dapat return dari saham. Jadi bukan mereka yang bekerja lagi, bukan mereka yang dapat gaji, tapi hartanya tadi, tapi kekayaan mereka itu tadi justru menghasilkan kekayaan lagi. Jadi nggak stagnan. Jadi contoh misalnya Pak Sandiaga Uno, misalnya punya 100 juta atau misalnya punya 1 triliun lah gitu ya, aset. Nah ternyata 100 triliun itu aset beliau nggak cuma ngendep, nggak cuma stagnan, tapi asetnya itu tadi kemudian diinvestasikan di perusahaan, berefek lagi. Jadi investasi, kemudian berefek lagi, menghasilkan keuntungan lagi. Jadi nggak cuma ngendep 100 triliun atau 1 triliun, tapi dari 1 triliun itu bahkan misalnya bisa jadi 1 triliun lagi, karena keuntungan dari saham. Inilah kenapa saham itu bisa dibilang sangat menguntungkan. Ya walaupun bisa kita bilang juga saham sangat merugikan. Makanya di saham itu dikenal dengan high risk, high return. Untungnya besar, tapi resiko yang diterima juga besar. Mungkin ada pertanyaan, seberapa banyak orang yang untung dari saham? Banyak. Dan seberapa banyak orang yang rugi dari saham? Juga banyak. Jadi ada orang yang kaya dari saham, banyak banget. Ada juga orang yang miskin karena saham juga ada. Makanya penting banget untuk kita belajar gimana caranya menghindari juga meminimalisir dari risiko yang ada. Karena yang namanya investasi nggak selalu untung, nggak selamanya cuan, nggak selamanya untung, tapi kadang-kadang dia juga bisa kita rugi, bisa membuat kita rugi. Makanya ketika ada orang yang menawarkan investasi, apalagi sampai menjanjikan untung yang gede dalam beberapa waktu yang singkat, hati-hati. Hati-hati itu bisa kita lihat dan bisa kita nilai sebagai investasi bodong. Karena yang namanya investasi itu bisa jadi kita untung, bisa jadi kita rugi. Dan investasi itu bukan sesuatu yang pasti. Untungnya berapa kita belum tahu, kapan untung kita juga belum tahu. Maka ketika ada orang yang dari awal sudah menjanjikan keuntungan yang banyak, apalagi dalam waktu yang singkat, hati-hati boleh jadi itu investasi bodong. Ya. Oke, ini ada sedikit permisalan contoh. Jadi pada tahun 90-an, tepatnya di tahun 93, teman-teman sekalian misalnya punya uang 8 juta. Nah, 8 juta itu kalau misalnya mau kita belikan motor, mau kita belikan kendaraan, itu kira-kira dapat motor 1. Itu 8 juta.
Atau semisal 8 juta itu mau kita investasikan. Misalnya kita punya dua pilihan, mau beli motor atau mau berinvestasi saham, mau beli motor atau mau beli saham. Nah, kalau misalnya kita mau beli saham, itu 8 juta itu dapat 500 lembar saham. Barangkali mungkin ada yang beli motor, ada juga mungkin yang beli untuk beli saham. Nah, kalau misal pada saat itu kita pilih beli motor, ya saya yakin tetap bermanfaat. Tapi manfaat di sini dalam artian nggak selamanya. Ada kalanya motornya rusak, ada kalanya mungkin motornya mati apa gitu. Atau bahkan misalnya kalau sampai 2000 motornya itu saya rasa sudah jadi barang rongsokan, sudah nggak terpakai lagi karena mungkin umurnya sudah tua. Nah, tapi ternyata kalau misal kita pada saat itu tahun 93 dengan uang 8 juta, kita beli saham yang Astra International, saham dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, dalam bidang transportasi, mobil, motor, segala macamnya. Oh, ternyata pada saat ini harga saham asing pada tahun 2017 ternyata 500 lembarnya itu bukan lagi 8 juta. Tapi harga dari 5 lembar saham asli dari perusahaan Astra International itu sudah mencapai 435 juta. Jadi dalam waktu kurang lebih beberapa puluh tahun, ternyata dari hanya 8 juta itu sudah menjadi 435 juta. Atau mungkin setara dengan mobil CR. Jadi pertumbuhannya, growth-nya itu selama 23 tahun itu mencapai 538%. Itu ya, ini saya bilang tadi. Jadi saham itu tiap tahun, insya Allah itu menguntungkan. Kalau kita tahu gimana caranya. Jadi kalau misal pada saat itu, misalnya tahun 93 cuma kita tabung doang. Ya barangkali mungkin pada saat ini tabungan itu cuma sampai 8 juta doang. Nggak bertumbuh juga nggak berkurang misalnya. Dia stagnan. Belum lagi misalnya kita terkena inflasi tadi, itu justru walaupun nggak kelihatan tapi bisa kita bilang rugi. Nah, berbeda kalau misal pada saat itu kita investasikan dari hanya 8 juta pada saat itu, pada saat ini tahun 2017, oh ternyata 8 juta itu kalau kita investasikan ke 500 lembar saham Astra International, itu sudah mencapai 435 juta. Itu wow banget sih bagi saya pribadi. Siapa yang mau ngasih uang ratusan juta itu dalam beberapa waktu? Gitu. Nah, kemudian tadi sudah kita banyak bahas mengenai investasi, kemudian juga saya sudah banyak bahas tentang saham. Sekarang pertanyaan, mungkin barangkali teman-teman juga bakal tanya, kalau gitu Mas mulainya gimana? Kalau gitu Abang, Adek mulainya gimana? Ini saya harus ngapain dulu? Gimana caranya? Oke, jadi pertama kali itu yang harus kita lakukan di sini adalah pertama mulai dulu dari pengetahuan. Jadi cari tahu dulu, pahami dasar-dasar dari berinvestasi. Pahami gimana caranya mulai untuk berinvestasi di pasar modal atau di saham. Jadi teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca buku, bisa buka Google, bisa dengerin podcast, bisa juga mungkin follow edukasi saham yang itu ada di media sosial kita, baik dari Instagram, kemudian juga mungkin nanti ada di Facebook dan segala macamnya. Jadi penting banget untuk kita paham dulu di awal basic dari berinvestasi saham itu bagaimana. Kalau teman-teman ke toko buku itu banyak banget buku-buku yang menjelaskan mengenai teknis gimana cara kita berinvestasi saham. Dan itu saya rasa walaupun orang yang awam banget itu pasti bakal paham kalau misal baca buku itu. Atau misalnya anak-anak muda yang males banget untuk baca buku, nggak ada waktu. Atau mungkin milenial, Gen Z, kalian bisa searching di Google. Gitu. Di Google itu semua yang kita searching ada insya Allah. Nanti cari aja apa itu saham, kemudian gimana cara mulainya, atau misalnya apa risiko-risiko dari saham, apa keuntungan, apa kerugian, gitu. Itu ada semua. Gitu. Atau misalnya kalian malas untuk searching, bisa juga sambil dengerin podcast. Sekarang banyak banget kok podcast investasi. Sambil kita jalan, sambil kita mobilan, gitu. Sambil kita misalnya mau tidur-tiduran, gitu, rebahan, kita bisa dengerin audionya orang. Jadi tanpa lihat videonya segala macam, kita cuma lewat dari audionya. Jadi penting di awal untuk kita mulai dari pengetahuan. Minimal pengetahuan dasar. Karena jangan sampai nanti justru kita nggak tahu ternyata investasi itu bukannya investasi beneran tapi investasi bodong.
Makanya untuk meminimalisir itu yang harus kita lakukan adalah dengan cara pahami dulu minimal dari dasar. Nah, yang kedua, kalau kita sudah paham, langkah teknis selanjutnya adalah buka akun sekuritas. Jadi yang perlu teman-teman peserta ketahui bersama adalah kalau kita mau berinvestasi saham, itu wajib banget kenal namanya sekuritas. Jadi sekuritas itu adalah lembaga perusahaan yang menjembatani kita untuk bisa beli, bisa jual saham. Jadi jual beli saham itu pada saat ini harus melalui lembaga, harus melalui perusahaan yang namanya sekuritas. Jadi sekuritas itu fungsinya itu. Gitu. Jadi fungsi dari sekuritas itu yang menjembatani kita untuk kita jual beli saham. Nah, sekuritas itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Yang syariah ada 12 di bawah itu gitu. Mulai dari PT Indo Premier Sekuritas atau iPod Syariah, ada juga di terakhir di nomor 12 itu PT Philips Sekuritas atau POM Syariah. Jadi bedanya kalau kita buka akun sekuritas yang konvensional dengan akun sekuritas yang biasa, itu nanti ada namanya SOTS atau Syariah Online Trading System. Jadi kalau kita buka akun sekuritas pakai SOTS, itu nanti ada semacam sistem yang di dalamnya, kalau misal kita bertransaksi yang itu tidak sesuai dengan syariah, itu transaksi kita bakal dibatalkan. Misalnya kita beli perusahaan, oh ternyata perusahaan ini bukan bergerak di bidang syariah, bukan bergerak di bidang yang itu ternyata dihalalkan atau mungkin diharamkan. Nah, nanti lewat sistem SOTS itu, transaksi kita bakal dibatalkan. Menurut saya, ini cocok banget bagi kita seorang muslim, apalagi teman-teman yang belum terlalu paham gimana cara menyeleksi saham syariah sama saham yang non-syariah, gitu, agar transaksi kita lebih terjaga. Gitu. Karena jangan sampai ternyata investasi kita itu bukan hanya menghasilkan cuan, tapi menghasilkan juga dosa. Gitu. Jangan sampai investasi kita itu adalah tabungan dosa-dosa kita. Gitu. Udah dapat harta, ternyata dapat dosa lagi. Gitu. Itu bahaya sih. Maka cocok banget kalau misal kalian mau buka akun sekuritas, maka pilihlah sekuritas yang ada SOTS-nya, gitu. Syariah Online Trading System. Nah, habis itu, kalau misal sudah buka akun sekuritasnya, gitu, lengkapin pendaftaran segala macam, nanti akunnya bakal diproses. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita harus top up dulu. Gitu. Top up saldo. Nanti transfer dari rekening biasa, rekening bank kita, ke rekening namanya RDN, rekening dana nasabah. Itu ke dalam akun sekuritas itu gitu. Nah, nanti top up baru tuh gitu, baru kita bisa beli saham, kita bisa beli reksadana, kita bisa beli ETF. Gitu. Yaitu disesuaikan dengan teman-teman sekalian. Kalian tertariknya untuk beli saham apa? Ada saham Bukalapak, ada saham BSI tadi ya saya bilang, ada saham ASI, ada saham Sido Muncul. Ya macam-macam lah ya. Kurang lebih pada saat ini itu ada sekitar 400-an sampai 500-an lebih saham yang ada di Indonesia gitu. Ya nanti tinggal kita pilih aja yang kira-kira mau kita transaksikan di saham yang apa gitu. Oke, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting adalah analisa. Jadi ini sebelum kita membeli, gitu, tadi sudah buka akun sekuritas, sudah paham juga basic dasarnya, kemudian top up, alhamdulillah saldo sudah masuk gitu, di akunnya. Nah sekarang sebelum kita beli saham, maka usahakan banget untuk kita analisa. Gitu. Jadi analisa itu sebenarnya saya yakin teman-teman sekalian sudah paham. Gitu. Gini contohnya, misal kita tertarik untuk beli HP, gitu, beli laptop. Biasanya sebelum kita beli laptop itu kita cari tahu dulu gitu. Kira-kira spesifikasi apa yang mau kita cari. Ada orang mungkin yang ketika dia beli laptop, dia pengen beli yang ada RAM-nya banyak. Atau mungkin beli laptop yang itu khusus untuk gaming gitu. Karena mungkin lebih anjur untuk ke game gitu. Atau misalnya kita beli HP. Beli HP itu biasanya kita spesifikasi dulu, lihat kira-kira ini HP kualitasnya gimana gitu. Kameranya bagaimana, kemudian RAM, kemudian juga apa yang lainnya bagaimana gitu. Ada mungkin orang yang dia beli iPhone. Beli iPhone itu kenapa? Pertama mungkin wah gitu. Yang kedua sistemnya bagus, ketiga misalnya kameranya bagus gitu. Ada juga mungkin orang-orang yang dia beli HP. Beli HP pertama saya pengennya yang murah aja. Kemudian sehabis murah pengen yang ada kameranya walaupun nggak sebagus Apple, nggak sebagus iPhone. Dan terpenting ya RAM-nya itu RAM-nya cukup gitu. Mumpuni kalau misalnya mau diajak kuliah, mau diajak nge-Zoom gitu, mau diajak apalah. Walaupun harganya murah tapi speknya bagus gitu. Nah, itu kita banget biasanya. Nah, sama kayak beli saham.
Jadi teman-teman sekalian, beli saham itu jangan cuma asal beli saham. Waktu ditanya kenapa beli saham, nggak apa-apa gitu. Beli sahamnya karena mungkin namanya menarik, ada nama gua misalnya di situ. Gitu. Atau misalnya beli saham karena coba-coba aja, nggak ngerti sama sekali, itu jangan. Maka yang harus kalian ketahui bersama adalah sebelum kita beli saham, kita harus analisa dulu gitu. Kita harus screening dulu gitu. Nah, kalau di dalam saham itu biasanya dikenal dengan 2 analisa. Pertama itu analisa fundamental, yang kedua itu analisa teknikal. Nah, ini yang ada di PowerPoint, yang ada di slide, yang ada di screen, itu grafik. Nah, grafik ini identik dengan namanya analisa teknikal. Jadi kita menganalisa mau beli saham dari perusahaan, itu ngelihatnya dari pergerakan harga. Itu ngelihatnya dari grafik. Nanti grafik ini bisa beberapa teknik gitu. Nanti bisa ditarik, bisa digaris gitu. Nanti kelihatan gitu. Nah, dan ini sebenarnya kalau mau dijelasin lebih lama bakal panjang banget, bisa jadi mungkin dalam satu semester nih untuk ngejelasin ini. Jadi mungkin ya saya pengen menyinggung di awal aja. Jadi kalau untuk analisa teknikal kurang lebih secara pandangan mata, kasat mata, orang-orang yang melakukan analisa menggunakan chart, menggunakan grafik gitu. Nanti ada namanya candlestick, ada namanya indikator gitu. Ada namanya nanti moving average gitu. Segala macam lah gitu. Banyak lah pokoknya. Nah, yang kedua itu ada namanya analisa fundamental. Kalau analisa teknikal itu menggunakan chart, menggunakan grafik. Nah, kalau analisa fundamental beda lagi. Jadi analisa fundamental itu adalah analisa dari segi perusahaannya. Di sini ada 5. Pertama itu analisa top to down. Ini sebelum perusahaan nih. Jadi analisa ekonomi dulu nih. Jadi pertama ekonomi kita itu bagaimana? Apakah lagi krisis? Apakah lagi depresi? Nah, nanti bakal berpengaruh dengan kinerja dari perusahaan. Jadi ketika ekonomi kita lagi baik, nanti secara kinerja perusahaan juga bakal berpengaruh gitu. Pun sebaliknya, ketika ekonomi kita lagi nggak baik, ya biasanya itu nanti bakal bersinggungan dengan perusahaannya. Nah, yang kedua itu ada namanya analisa perusahaan. Analisa perusahaan itu bagaimana? Ya pertama kita lihat dulu nih, kira-kira ini CEO-nya siapa, direktur utamanya siapa, dewan direksinya siapa, komisarisnya siapa. Karena ibarat kita tanam modal tadi sama Pak Bejo, kalau misal kita tahu Pak Bejo itu orang yang memang ahli berdagang, kemudian ahli untuk marketing segala macam, kita yakin gitu bahwa kalau misal kita naruh dana, kita nanam dana ke Pak Bejo, insya Allah bakal untung gitu. Nah, sama kayak kita naruh uang di suatu perusahaan. Kalau misal kita yakin dengan CEO-nya, kalau misal kita yakin dengan pimpinan, ya insya Allah nanti ini perusahaan kemungkinan besar bakal untung. Ya iya. Jadi pertama kali itu dilihat adalah direksinya itu bagaimana. Nah, yang kedua, selain dari lihat itu, kita juga harus lihat nih, kira-kira perusahaan ini itu model bisnisnya itu seperti apa. Pahami dulu yang dasar gitu. Misalnya dia ini Unilever Indonesia. Produknya apa aja? Banyak kok, ada sampo, ada misalnya odol segala macam gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa model bisnis dari perusahaan ini bagus, gitu, produknya ada di sekitar kita, dan kemungkinan besar produknya ini jadi produk unggulan, gitu, ya insya Allah ke depan, kalau misal produk itu bakal laku di pasaran, ya nanti bakal dapat keuntungan ya dong. Itu analisa dari perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, analisa dari keuangan. Ini penting banget. Jadi masing-masing dari perusahaan itu biasanya ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itulah nanti yang kita baca. Jadi di situ ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas. Gitu. Nanti di situ ada informasi mengenai seberapa banyak untuk kita pada saat ini, seberapa besar utang kita yang ada pada saat ini, gitu. Kemudian seberapa besar investasi kita pada saat ini, gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang bagus itu kalau dari laporan keuangannya sehat. Jadi perusahaan-perusahaan bagus itu adalah perusahaan yang untungnya itu ada, gitu, bahkan lebih besar dibanding utangnya. Nah, yang keempat, ini masih nyambung, analisa rasio dan valuasi. Nah, gimana cara membaca laporan keuangan? Itu nanti ada tekniknya. Salah satunya itu adalah dengan menganalisa rasio. Jadi nanti ada semacam rumus perhitungan, gimana caranya melihat bahwa perusahaan ini untung. Gimana caranya melihat bahwa perusahaan ini berpotensi. Gitu. Itu nanti dianalisa dengan namanya rasio. Dan yang kedua itu ada namanya valuasi. Jadi valuasi di sini adalah untuk ngecek kira-kira perusahaan ini itu
apakah memang sudah layak kita beli atau belum gitu. Ini bisa juga dicek kira-kira valuasi di sini itu adalah apakah perusahaannya itu sudah mahal atau belum, atau bahkan perusahaan itu bisa dinilai murah gitu. Nah, itu bisa dilihat dari analisa valuasi. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting itu ada namanya analisa income. Jadi teman-teman sekalian, seperti saya bilang tadi, kalau semisal perusahaannya itu untung, nanti kita bakal dapat keuntungan juga yang namanya dividen. Nah, masing-masing perusahaan itu besaran dividennya beda-beda. Kayak misalnya BSI dengan Antam beda. Kemudian BRI dengan BCA juga beda gitu. Nah, makanya kalau mau perusahaan yang membagikan keuntungannya besar, dividennya banyak gitu, maka carilah perusahaan-perusahaan yang dividen yield-nya itu banyak. Nah, karena nanti ketika kita untung, maksudnya ketika perusahaannya untung, kalkulasi secara keuntungan yang bakal dibagi itu besar gitu. Jadi itu analisa fundamental. Tadi kalau analisa teknikal itu menggunakan chart, menggunakan grafik. Nah, kalau analisa fundamental itu sebenarnya menganalisa secara keseluruhan mengenai bisnisnya gitu. Jadi analisa fundamental itu identik dengan menganalisa dari perusahaannya gitu. Mulai dari analisa top to down, analisa perusahaan, analisa keuangan, kemudian rasio sekaligus analisa income-nya. Ya, barangkali mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Anas atas pemaparan materi yang sangat menarik. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, akan ada sosialisasi dari pihak sedekah online. Kepada Mas Seno, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Seno dari sedekaonline.com. Ya, terima kasih yang terhormat Mas Anas Royan, pemateri kita pada pagi hari ini tentang saham. Dan untuk moderator kita, Mas Umar dan teman-teman semua. Ya, sedikit mau menginformasikan tentang sedekaonline.com. Mungkin dari 33 peserta di sini barangkali ada yang belum tahu atau belum mengetahui tentang sedekaonline.com. Ya, berhubung tadi kan kita bahas tentang investasi ya secara garis besar. Selain investasi saham kan itu tentang di dunia ya. Jadi kita juga perlu nih investasi buat di akhirat. Ya, salah satunya adalah sedekah, zakat atau wakaf. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan salah satu crowdfundingnya PPA Al-Quran yaitu bernama sedekaonline.com. Ya, untuk saat ini saya izin share screen. Jadi ini langsung aja kita lihat di aplikasinya. Jadi buat teman-teman semua yang punya HP, bisa langsung dibuka di Google Chrome-nya, sedekaonline.com. Atau aplikasinya juga ada, itu bisa di-download. Jadi buat teman-teman, buat yang mendownload sedekaonline.com melalui Play Store atau App Store, itu sama saja mensedekahkan Rp5.000 gitu. Dengan cukup mendownload seperti itu. Ya, ini kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan depan. Nah, ini sudah login. Ini adalah sedekaonline.com, crowdfundingnya PPA Al-Quran. Kita punya visi atau ya punya misi, kita ingin menjadi crowdfunding Muslim pertama nomor 1 di Indonesia. Ya, bahkan kalau bisa di Indonesia. Ya, jadi di sini ada berbagai banyak. Jadi di sini kita ada bisa zakat, sedekah atau wakaf dan program. Dan bisa galang dana juga, galang dana terbuka. Galang dana terbuka ya hampir sama lah seperti kitabisa.com. Jadi untuk sobat baik yang membutuhkan bantuan, kita bisa nih galang dana sedekaonline.com. Ya, sedikit aja nih saya mau menjelaskan tentang apa aja sih fitur yang ada di sedekaonline.com. Ya, di sini kita punya fitur sedekah, zakat sama wakaf. Untuk sedekah ini adalah sedekah, zakat ini ke 8 asnaf, ini kita ada wakaf. Wakaf ini isinya adalah campaign-campaign yang berhubungan dengan wakaf, baik dari Darul Quran ataupun dari campaigner yang luar. Ya, ini contoh saja. Ini ada
ada campaign perseorangan, Zulfazar. Ini ada juga. Ya, ini nanti bisa dilihat untuk kampanyenya. Ini adalah wakaf. Nah, selain wakaf, sedekah zakat, kita juga ada nih kalkulator sedekah. Jadi buat teman-teman untuk zakatnya di sini kita ada banyak untuk zakat. Zakat sendiri kita ada zakat. Ini saya buka, nanti bisa dilihat juga ya, mungkin lihat mobilnya. Ini kita ada 4 zakat, zakat emas, zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat simpanan. Dan untuk penyalurannya kembali di 8 asnaf yang bekerjasama dengan PPA Al-Quran untuk penyalurannya. Nanti ini ada kalkulator zakatnya, yang tadi bisa dilihat. Nanti bisa diklik aja untuk informasinya, untuk kalkulator zakat. Dan ini ada berbagai program yang ada di sedekahonline.com, baik dari campaigner perseorangan, yayasan, dan kita juga alhamdulillah sudah bekerja sama dengan yayasan, komunitas. Ya, ini bisa dilihat, ini juga ada MPZ dari Rumah Tafis. Nah, ini berbagai banyak program. Ya, ini ada 4 program kurang lebih, ada zakat, sedekah, wakaf, dan program atau campaign yang ada di Sedekah Online. Nah, ini ke bawah lagi nih kita ada program terpopuler yang diminati banyak para donatur atau sobat baik. Ini program yang mendesak, yang sangat dibutuhkan. Dan kita ada satu fitur juga nih, fitur sedekah rutin. Jadi buat sobat baik yang belum tahu sedekah yang sering lupa tuh. Sudah belum sih kita zakat sedekah hari ini atau bulan ini. Jadi untuk milenial sekarang pun charity itu perlu ya dalam kehidupan. Jadi ketika kita sudah punya gaji, selain memenuhi kebutuhan dan pastinya investasi dong, saham dan lain-lain. Nah, sedekah, zakat atau wakaf itu juga harus masuk bagian dari itu. Nah, maka itu kita hadir di sini melalui fitur sedekah rutin yang di mana nanti akan mendapatkan notifikasi langsung atau langsung ke auto debit. Jadi teman-teman tidak perlu bingung karena di sini juga kita ada dompetnya. Ada dompet sedekahonline.com yang di mana bisa di top up, dan ya ini bisa di top up. Ya ini kurang lebih seperti ini masih kosong. Jadi bisa di top up dan langsung ke otomatis ke auto debit untuk sedekah. Nah, ini kita ada juga punya channel YouTube berbagai kisah inspiratif dan konten-konten yang ada di sedekahonline.com. Ini ada YouTube-nya, lalu ada juga nih artikelnya yang alhamdulillah nih kita update baik dari artikel, sosial media. Mungkin nanti teman-teman selain di follow Mas Anas juga follow juga ya sedekahonline.com. Tadi itu ada di follow aja, diikutin. Insya Allah berkah. Selain website ini, kita juga ada insya Allah akan merutinitaskan event seperti bersama Mas Anas saat ini. Ya kurang lebihnya sih seperti ini untuk yang ada di sedekahonline.com. Nanti informasi lebih lengkapnya, sobat baik juga bisa DM aja ke Instagram atau bisa lihat juga di YouTube-nya, bisa cara galang dana atau sedekah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Umar tentang sedekahonline.com. Insya Allah ketika sudah punya mobilnya, sudah dibuka aplikasinya, insya Allah paham. Karena kita sedekah online ini memudahkan. Jadi tidak terlalu ribet lah untuk tampilan dan ini. Isi friendly. Insya Allah paham. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Eno atas sosialisasinya. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita media sedekah online menjadi media populer dalam ajang campaign yang ada di sedekah online. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk pertama kita buka untuk 3 orang terlebih dahulu. Sebelum bertanya, tolong sebutkan identitas terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal instansi atau perguruan tinggi. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, jelas, dan padat. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya.
Eh, di chat sudah ada 2 ya. Boleh untuk Mas Ade untuk mengajukan pertanyaannya melalui suara. Dipersilakan. Mas Ade, mau kita bacain aja untuk pertanyaannya. Oh iya, dibacakan aja Pak. Baik. Makasih banyak. Ujungnya mana sih? Aduh. Ntar. Ini ujungnya. Ya, untuk pertanyaan dari Mas Ade dari Universitas Mataram, Lombok. Pertanyaannya diajukan kepada Mas Anas. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya kebetulan telah investasi saham dan punya 1 slot saham. Bagaimana cara mengelola keuangan kita sebagai mahasiswa untuk investasi? Yang kedua, apa saja yang perlu kita hindari dalam berinvestasi agar tetap bisa menghasilkan keuntungan? Ini Mas langsung dijawab apa ditampung dulu Mas? Mas Anas? Oke, boleh saya jawab aja ya. Baik. Ya ini pertanyaan dari Ade, menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Ini Mas Ade juga sudah sudah mulai untuk investasinya ya. Satu, gimana cara kita mengelola keuangan versi mahasiswa gitu. Sebenarnya ini jawaban subjektif. Dalam artian boleh jadi nanti jawaban saya itu berbeda. Karena masing-masing dari kita itu, kalau kita ngomongin masalah finansial, sebenarnya itu dikembalikan kepada orangnya, gitu. Dikembalikan kepada gimana keadaan kondisi keuangannya. Gitu. Nah, saya pribadi sebenarnya kalau ditanya gimana cara saya ngatur uang sebagai mahasiswa, pertama kali itu kita harus kenal yang namanya prioritas, baik keinginan atau kebutuhan. Maka ketika ditanya keinginan kebutuhan, maka yang pertama kali itu kita jawab adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan sebagai seorang mahasiswa pertama kali itu adalah kuliah. Hal-hal yang itu berdampak pada kuliahnya. SPP, UKT, duit makan untuk kuliah, transportasi untuk kuliah, kebutuhan fotokopi buku segala macam. Maka yang pertama kali itu harus kita lakukan adalah lengkapi dulu kebutuhan untuk menunjang kita perkuliahan. Jangan sampai nanti karena niat diri untuk berinvestasi, misalnya kuliahnya jadi hancur, atau bahkan misalnya nggak makan gara-gara misalnya pengen duit atau berhemat duit untuk berinvestasi. Ya, bagi saya pribadi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi yang jelas untuk pertama kali itu karena memang kita masih sebagai seorang mahasiswa, maka prioritaskan dulu untuk kebutuhan itu. Nah, yang kedua, kalau misal memang ada kesempatan untuk berinvestasi, bukan disisahkan. Jadi kita bukan menyisahkan duit, tapi disisihkan. Misalnya dari awal kita tahu bahwa kita dikasih uang sama orang tua misalnya 1.500.000. Maka usahakan gimana caranya 1.500.000 itu misalnya 200 sampai 300 kita sisihkan untuk kita berinvestasi. Karena kalau cenderung disisihkan itu biasanya kadang-kadang uang itu nggak bersisa. Makanya hal-hal yang itu tidak bermanfaat mungkin itu bisa diinvestasikan. Kayak misalnya nongkrong, mahasiswa itu kan identik banget dengan nongkrong, tugas nongkrong, ke kafe, ke McD segala macam. Maka untuk pertama kali itu adalah daripada kita nongkrong nggak jelas, uang itu yang semula untuk jadi nongkrongan, baiknya kita sisahkan untuk berinvestasi. Itu mungkin versi saya. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita dapat mengelola uang yang jelas masih nyaman untuk kuliah, tapi alhamdulillah sisanya itu bisa kita mulai untuk berinvestasi. Atau mungkin yang lebih ideal lagi adalah gimana caranya kita punya gaji. Jadi kalau kita punya gaji minimal banget itu lebih leluasa untuk mengatur uangnya. Apalagi kalau misal gajinya besar. Tapi kalau misal viewer nggak punya gaji, nggak punya pekerjaan, cuma jadi mahasiswa yang masih mengandalkan dari orang tua, itu prioritaskan kuliah pertama kali,
barulah yang kedua sisihkan beberapa persen dari itu untuk mulai berinvestasi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja yang perlu kita hindari dalam berinvestasi agar tetap bisa menghasilkan keuntungan. Jadi investasi itu pada dasarnya adalah kita mengalahkan diri kita sendiri. Jadi investasi itu sangat dekat berhubungan dengan emosi. Jadi yang pertama kali itu harus kita lakukan adalah menjaga emosi kita. Jangan sampai nanti lihat misalnya teman beli saham A, tiba-tiba misalnya kalian pengen beli saham A juga, gitu. Tahu-tahu ternyata bukannya malah untung malah rugi. Itu nggak benar. Atau misalnya lihat teman-teman pamer portofolio, sudah untung 1 juta. Tiba-tiba kita selidik lihat saham apa yang dia beli, terus beli. Akhirnya bukannya malah untung malah rugi. Makanya beli saham itu perlu caranya. Makanya beli saham itu perlu tekniknya. Untuk yang awal banget nih, berhubung ini jawabnya juga jawaban yang singkat, maka kalau untuk di awal banget sebagai seorang investor, maka belilah saham-saham yang liquid. Belilah saham-saham dari perusahaan yang top leader. Belilah saham-saham dari perusahaan yang walaupun dia rugi, walaupun dia turun, dia nggak turun anjlok banget. Saya biasanya nyebutnya sebagai saham-saham blue chip. Saham-saham kayak sahamnya Astra, kemudian Antam, ada juga misalnya BCA, kemudian juga Unilever, Unilever walaupun lagi turun. Nah, saham-saham demikian itu bisa katakanlah sebagai saham blue chip, saham yang jadi top market leader-nya, saham yang memang produk-produknya itu ada sekitar kita. Biasanya itu cenderung aman dibanding yang lain. Kalaupun dia naik, naiknya nggak seberapa. Kalaupun dia turun, turunnya juga nggak seberapa. Atau mungkin kalau ternyata memang belum siap untuk berinvestasi di saham, ya mungkin Mas Ade Sofyan juga bisa mulai untuk berinvestasi di reksadana. Karena reksadana itu relatif lebih aman dibanding dengan saham. Kalau saham mungkin high risk high return, nah kalau reksadana tapi kita pakainya reksadana pasar uang itu dia cenderung stabil. Jadi cocok banget kalau misal memang pengen ngelatih mental dulu. Itu mungkin untuk pertanyaannya Mas Ade Sofyan, mudah-mudahan mudah-mudahan terjawab. Baik Mas Anas, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Mas Ade? Apa sudah cukup atau ada tanggapan lain? Baik Pak, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya serta pencerahannya. Berarti kita harus mengutamakan kuliah juga Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Mbak Nurulan dari Institut Ilmu Quran Jakarta. Izin bertanya Mas Anas tentang banyaknya aplikasi saham saat ini seperti Ipot, Ajaib, Bibit, Bareksa, dan Peluang, dan lain-lain. Pertanyaan pertama, apakah Mas Anas Royan memakai aplikasi ini? Alasannya kenapa? Terus pertanyaan yang kedua, menurut kacamata Mas Anas Royan, bagaimana dengan keadaan ini? Apakah baik atau banyak menimbulkan resiko kerugian seperti keamanan akun dan lain-lain? Terus yang ketiga, maaf ada 3 ya, aplikasi terbaik versi Mas Anas Royan jika diurutkan dari aplikasi di atas mana yang paling baik? Silakan Mas Anas untuk dijawab. Oke, ini pertanyaan lagi-lagi subjektif. Ini saya nggak lagi di endorse, saya juga nggak lagi terlibat dalam suatu brand. Ini pure jawaban dari pemakai saya pribadi. Gitu. Nah, kalau ditanya gimana cara milih akun sekuritas yang baik, gitu. Setidaknya kalau ditanya ini saya bakal jawab general aja ya. Jadi pertama kali itu dilihat apakah sekuritas itu ada SOTS-nya atau belum. Karena kita sebagai seorang investor syariah yang memang seorang muslim, maka mengutamakan itu dulu. Maka pilihlah yang memang membuat kita transaksi itu lebih baik. Yang kedua, pilihlah akun sekuritas yang itu user friendly. Itu mudah banget. Yang ketiga, pilihlah akun sekuritas yang itu secara fee jual dan fee belinya murah. Karena kan tadi kita pakai jasanya dari pihak sekuritas ya. Tentu mereka bakal dapat keuntungan dari situ. Mereka bakal dapat fee-nya. Maka pilihlah sekuritas yang fee jual dan fee belinya murah. Nah, yang ketiga,
itu pilihlah akun sekuritas yang memang beberapa fiturnya lengkap. Dan yang terakhir, pilihlah sekuritas yang itu sudah ada izin dari OJK dan IDX. Yang ngomongin soal bibit, bareksa, ajaib, segala macam, sebenarnya ya, bibit sama bareksa itu bukan sekuritas saham, tapi sekuritas reksadana. Nah, kalau ajaib, ajaib itu sekuritas yang baru buka, gitu. Walaupun secara performa ini potensial banget. Nah, kalau ditanya apakah saya pribadi pakai itu, saya pakai bibit salah satunya. Saya pakai 2 akun sekuritas, pertama di bibit, kedua itu di iPod Syariah. Kenapa saya pakai iPod? Karena memang iPod itu adalah salah satu perusahaan sekuritas pertama yang ada SOTX-nya. Jadi Syariah Online Trading System itu pertama kali diterapkan, itu pertama kali yang memulai adalah iPod Syariah. Dan yang kedua, iPod Syariah itu pada saat ini adalah perusahaan sekuritas yang paling besar setahu saya. Jadi perusahaan yang rajanya gitu ibaratnya. Nah, yang kedua saya pakai bibit karena bukan pakai bibit sih. Saya pakai ajaib. Kenapa saya pakai ajaib? Karena ajaib itu lebih mudah. Jadi segala transaksi, segala proses pendaftaran kita itu dilakukan lewat ajaib. Lewat online. Jadi kita nggak lagi perlu kirim dana, perlu kirim hard file gitu ke perusahaan. Cukup buka akun ajaibnya, kemudian nanti proses pendaftaran bakal diproses. Gitu. Walaupun ajaib karena memang masih baru, gitu, masih banyak trial dan errornya, dan kadang-kadang juga beberapa kendala itu terjadi di ajaib. Tapi kalau dilihat dari segi pergerakannya, ajaib itu salah satu akun sekuritas yang potensial banget karena dikelola oleh salah satu alumni dari MBA Stanford kalau tidak salah. Jadi memang pergerakannya itu dibuat dengan penerapan sistem startup karena memang ajaib saya rasa baik. Nah, kalau ditanya yang kedua apakah ini aman? Tadi data-data kita itu bakal aman kalau semisal itu sudah ada izin dari OJK dan IDX. Jadi izin dari OJK dan IDX itu nanti ada SOP-nya. Salah satunya itu adalah keamanan dari segi data. Maka ketika sudah ada izin dari OJK dan IDX, kita berharap bahwa setidaknya kita percaya kepada pemerintah. Karena kalau kita tidak, kalau kita daftar sekuritasnya itu tidak ada izin dari OJK dan IDX-nya, boleh jadi itu nanti data-data kita bakal disalahgunakan. Nah, yang ketiga, aplikasi apa yang terbaik menurut saya? Ya tadi gitu, masing-masing dari kita itu punya spesifikasinya. Gitu. Masing-masing dari kita itu kepengen ngapain itu beda-beda. Gitu. Ada mungkin orang yang menilai aplikasi A bagus, tapi belum tentu aplikasi B yang bagus. Maka jawabannya ini, pilihlah akun-akun sekuritas yang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misal kita pengen buka sekuritas yang nggak ribet, maka pilih ajaib. Karena ajaib itu 100% full online nanti registrasinya. Atau misalnya kita pengen aplikasi yang itu secara keamanan misalnya, atau mungkin secara trading lebih bagus. Gitu. Salah satunya itu ada Stockbit, ada Mirai. Gitu. Maka untuk jawaban ketiga ini, pilihlah tes yang itu memang kita butuhkan untuk kita bertransaksi saham. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jawaban kepada Mbak Nurwulan. Itu mungkin demikian. Terima kasih Mas Anas untuk jawabannya. Bagaimana Mbak Nurwulan? Oke. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga ini dari Mbak Aulia Sabrina dari UIN Jakarta. Izin bertanya, sebagai pemula yang ingin terjun ke dunia saham, tadi sempat dijelaskan tentang analisa terbaik dan tepat bagi pemula itu sebaiknya seperti apa? Itu Mas pertanyaannya, Mas. Silakan. Makasih untuk Aulia. Jadi pertanyaan itu gimana cara kita menganalisa untuk pemula? Kan analisa itu lumayan ribet, apalagi analisa teknikal tadi gitu. Kita belum paham. Maka yang pertama yang bakal saya jawab adalah kalau memang kita belum bisa menganalisa seperti yang saya jelaskan tadi, gini, pilihlah saham-saham yang ada di sekitaran kita. Saham-saham yang produknya itu tersebar di sekitar kita. Misalnya mulai dari produk baju, produk laptop, produk pakaian sehari-hari, gitu, odol, kemudian sikat gigi, sampo, segala macam. Atau misalnya produk-produk itu dalam bentuk makanan, minuman, kayak misalnya mie, Indomie, segala macam kan. Atau misalnya produk-produk yang kita gunain, kayak misalnya produk perbankan, segala macam lagi. Kita nabung ke bank mana.
Nah, maka pilihlah saham-saham dari produk itu. Kayak misalnya tadi mie dari sahamnya Indofood. Maka pilihlah saham-saham dari Indofood. Ini logikanya. Kalau semisal pada saat ini Indomie itu tetap laris di pasaran atau bahkan sampai ke luar negeri, maka insya Allah perusahaannya bakal tetap ada. Bahkan kalau semisal penjualan Indomie naik, kita tiap hari makan terus, gitu, insya Allah kemungkinan besar nanti perusahaannya bakal untung dong. Nah, ketika perusahaan itu bakal untung, yang nanti bakal dapat untung ya kita lagi. Atau misalnya sampo segala macam. Atau misalnya produk-produk kue segala macam, roti segala macam roti. Kalau misal kita tiap hari makan roti, kalau misal pada saat ini anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak masih rajin untuk mengkonsumsi dari produk itu, kemungkinan besar nanti perusahaannya bakal untung dong. Nah, ketika perusahaan bakal untung, ya kita sebagai pemilik perusahaan, sebagai investor yang punya saham juga bakal untung dong. Itu. Jadi pilihlah saham-saham yang ada di sekitaran kita. Gitu. Itu untuk pertama. Nah, yang kedua, sembari kita itu, maka mulailah belajar untuk menganalisa. Mulailah beli buku, mulailah ikut pelatihan, mulailah ikut kelas, gimana caranya kita paham salah satu dari dua analisa ini, gitu. Analisa teknikal maupun analisa fundamental. Nah, mana yang terbaik? Sebenarnya nggak ada yang terbaik sih. Dua-duanya menurut saya terbaik. Cuma bedanya, biasanya analisa fundamental itu digunakan oleh orang yang sifatnya trading. Sifatnya dia beli saham hari ini, jualnya besok pagi. Dia beli saham hari ini, jualnya minggu depan. Dia beli sahamnya hari ini, jualnya pekan depan. Itu. Jadi mereka menggunakan analisa teknikal itu untuk investasi, tapi dalam jangka pendek, short term. Nah, kalau misal kalian pengen berinvestasi, gitu, misalnya hari ini berinvestasi, nanti baru misalnya dijual segala asetnya misalnya 10 tahun ke depan. Atau misalnya kalian berinvestasi, tapi investasi ini digunakan untuk modal nikah. Atau misalnya kalian berinvestasi, tapi pengen investasi ini digunakan untuk biaya pendidikan anaknya ke depan. Nah, makanya yang cocok di situ adalah untuk menggunakan analisa fundamental. Karena dia menggunakan analisa dari perusahaannya. Ketika dapat perusahaan bagus, dia untung terus, kemungkinan besar ini perusahaan ke depan bakal ketika perusahaan baik, untung terus, ya nanti yang bakal dapat keuntungan yang kita lagi. Makanya itu. Jadi kalau ditanya analisa yang mana terbaik, ya bagi saya analisa teknikal maupun analisa fundamental itu semuanya baik-baik semua. Tinggal lagi jadi pertanyaan, apakah kita dapat membeli saham itu dengan menggunakan analisa tadi atau belum? Kalau belum, mulailah sedari sekarang untuk belajar. Apalagi ini Mbak Olin masih mahasiswa ya, masih mahasiswi, maka momentum terbaik mahasiswa itu adalah bagi saya pribadi, ketika dia mulai berinvestasi saham adalah bukan cuan pertama kali, tapi pengalaman. Jadi dia pengalaman rugi, dia pengalaman untung, dia pengalaman jual, dia juga pengalaman beli. Gitu. Nah, sebelum akhirnya nanti ketika memang sudah siap sedia, ketika sudah masuk ke dunia kerja, ketika sudah ada gaji, baru kita siap untuk mulai berinvestasi yang lebih serius. Karena yang perlu di-highlight di sini adalah investasi itu adalah passive income. Jadi jangan samakan investasi dengan bisnis. Samakan investasi itu dengan gaji. Gitu. Karena investasi itu passive income yang walaupun kita nggak bekerja, dia bakal bekerja. Gitu. Makanya passive income itu sangat-sangat dibutuhkan selain kita aktif income. Apalagi untuk persiapan masa tua. Jadi walaupun nanti ketika tua, ketika kita sudah nggak bekerja lagi, misalnya pensiun, tapi alhamdulillah masih ada dapat gaji, masih dapat harta dari hasil investasi kita. Karena investasi kita itu bersifat passive income. Begitu mungkin untuk jawaban kepada Mbak Aulia, mudah-mudahan terjawabkan. Baik, terima kasih Mas Anas atas jawabannya. Gimana Mbak Aulia atas jawabannya? Baik Mas, ini sudah 3 penanya. Mau ditambah apa gimana Mas? Barangkali cukup ya. Kebetulan saya puasa hari ini. Jadi agak serak-serak suaranya. Kenapa ya? Ini Mas, kan udah 3 penanya. Mau ditambah lagi apa gimana Mas? Dari Mas Anasnya.
Kalau misal ada satu lagi boleh deh, tapi kalau dua Eh, jangan. Baik, satu lagi ya dibuka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Atau kalau misalnya memang nggak ada bisa juga di Oh ya Mas, ada titipan nih Mas. Katanya ada kuis. Mas Anas silakan tanya ke publik. Nanti yang jawab ini akan ada hadiah itu. Silakan Mas. Dia jawabnya nanti dari teman-teman silakan jawab. Oke, nanti sistemnya gimana? Bakal Untuk dijawab di untuk 2 orang ya. cek-cek nih Mas Umar, nanti bakal dijawab di sini atau gimana? Jawab di sini langsung Mas. Jadi Oke. Mas pertanyaan nanti teman-teman jawab gitu. Ya. Mungkin yang mudah-mudah aja. Yang pertama itu adalah kenapa kita harus berinvestasi saham yang syariah? Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, apa yang membedakan akun sekuritas yang biasa dengan akun sekuritas yang syariah? Mungkin begitu aja. Jadi pertama itu adalah kenapa kita harus berinvestasi saham yang syariah. Yang kedua, apa yang membedakan sekuritas konvensional yang reguler dengan sekuritas yang syariah. Jadi kalau teman-teman menyimak tadi pertanyaannya sudah saya ulas di sesi presentasi. Oh ya, untuk pertanyaannya 1 orang cukup jawab 1 orang aja ya. Dibuka untuk 2 orang. Silakan yang ingin menjawab boleh raise hand. Baik, untuk Nita Putri Herdiani dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang pertama dulu, kenapa kita harus investasi di saham syariah? Setelah saya beberapa kali ikut webinar terkait saham syariah, yang saya ketahui sekarang adalah karena di saham syariah ini perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam list saham syariah ini tuh udah masuk ke dalam filterisasi gitu. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam list saham syariah juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan syariat Islam, di mana pada transaksinya perusahaan-perusahaan tersebut menghindari larangan-larangan yang dilarang dalam Islam seperti perjudian, lalu riba, lalu ada goror, judi, dan lainnya. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Nita untuk jawabannya. Gimana Mas Anas tanggapannya? Iya, ya ini jawabannya benar banget Kak. Jadi yang harus kita lakukan adalah itu ya. Di saham syariah itu pertama kali memang kita sebagai muslim jangan sampai transaksi kita justru menghasilkan dosa bukan pahala. Nah tadi juga sudah dikatakan sama kita, saham-saham syariah itu bukan hanya sifatnya memang syariah, tapi saham syariah itu bahkan saat ini sedang mendominasi dari keseluruhan pasar modal kita. Gitu. Jadi sekali lagi jangan malu untuk berinvestasi saham-saham syariah. Ya makasih jawabannya untuk Putri Ferdiani. Jawabannya benar. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Mas
Ade untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang membedakan sekuritas konvensional dan syariah? Kebetulan saya sudah perbedaannya, yaitu kalau yang sekuritas syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah, Pak, dan yang konvensional tidak. Seperti halnya bank syariah itu, karena saya juga menabung di bank syariah dan bank konvensional gitu Kak. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Punten Mas, bisa diulang jawabannya soalnya di sini kurang jelas. Oh iya, baik. Apa namanya, perbedaannya yaitu kalau di sekuritas konvensional tidak diawasi oleh Dewan Syariah, sedangkan di sekuritas syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah, Pak. Seperti halnya bank syariah dengan bank konvensional, Pak. Apa sudah jelas? Kak? Atau saya ketik lewat chat, Kak? Boleh. Ini Mas Anas untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2 dari Mas Ade. Sekuritas konvensional tidak diawasi Dewan Syariah, sedangkan sekuritas syariah diawasi oleh Dewan Syariah. Gimana Mas Anas untuk jawabannya? Iya, boleh sih, boleh. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu mungkin bisa jadi salah satu jawaban. Tapi mungkin yang tepat itu adalah perbedaan antara sekuritas konvensional dengan biasa itu. Selain itu ya, yang terpenting itu adalah kalau yang sekuritas syariah itu sudah ada SOTS, Syariah On Trading System, yang kalau yang konvensional itu belum ada gitu, atau mungkin alias nggak ada. Tapi jawaban dari Mas Ade tadi sudah bisa dikatakan benar. Baik, terima kasih untuk Mas Ade, Mbak Anita, sama Mas Anas atas jawaban dan tanggapannya. Baik, mengingat karena keterbatasan waktu, mungkin untuk diskusi kita cukupkan. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Salah satu alasan kenapa kita harus menginvestasikan uang kita adalah karena adanya inflasi. Karena di setiap tahun uang yang kita miliki itu nilainya tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saham jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya lebih berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, kenapa saham? Karena pertama itu mudah, kedua terjangkau, dan yang ketiga menguntungkan. Nah, sebelum melakukan investasi di saham, kita harus kenal dulu yang namanya teknik analisa teknikal dan juga analisa fundamental agar kita bisa lebih mendalami di dunia investasi saham. Kurang lebihnya itu apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah telah selesai ya. Untuk sesi pemateri sangat menarik. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita ke agenda selanjutnya, yaitu kita ada sesi dokumentasi nih. Pada teman-teman semua diharapkan untuk on cam. Terus juga untuk Bang Anas, kita persilakan untuk foto bareng nih Bang. Ayo teman-teman yang belum on cam, silakan, kita mau ada sesi dokumentasi. Oh iya, juga diingatkan nanti jangan lupa isi presensi ya. Nah, insya Allah yang isi nanti akan dapat sertifikat. Nah,
Di sini ada 2 slide ya, insya Allah. Oke, yang lain ada yang mau ikut lagi untuk on cam? Baik, mungkin segini aja ya. Oke, gaya ya, siap. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada pemateri nih, Bang Anas Royan yang telah memaparkan, dan juga kepada moderator yang telah membawakan acara. Oke nih, kita ke acara sebelum terakhir ya, yang ditunggu-tunggu nih. Kita ada pengumuman door prize nih. Tadi kan sudah ada penanya, terus juga ada kuis, kita pilih beberapa. Insya Allah ada 3 pemenang door prize kali ini ya. Nanti door prize selanjutnya menyusul. Ada 3 door prize lagi, yang mana itu akan dipilih dari insight terbaik. Nanti teman-teman bikin snapgram, boleh insight dalam bentuk gambar ataupun bentuk video yang menarik. Tag sedekahonline.com, nanti di situ kita akan pilih 3 terbaik dan insya Allah akan dapat door prize yang menarik. Nah ini door prize-nya keren-keren nih. Ada kaos, Al-Quran, sama saldo GoPay. No. Insya Allah sangat menarik sekali. Oke, tanpa berpanjang kalam lagi, kita umumin nih. Ada 3 nama untuk yang menang door prize pertama kali ini. Yang pertama ada Mbak Nurwulan dari IIKI. Nah, itu selamat kepada Mbak Nurwulan. Ini ada mbaknya nggak nih, Mbak Nurwulan? Oke, pokoknya nanti yang dapat langsung konfirmasi ya ke CP ataupun ke panitia. Kemudian selanjutnya ada Mbak Nita Putri dari Untirta. Nah, selamat juga nih bagi Mbak Nita. Jangan lupa nanti konfirmasi ke CP ya. Dan terakhir ada Ade Sopyan dari Universitas Mataram Lombok. Nah, jangan lupa nih Bang Ade, kita konfirmasi juga ya. Oke, selamat. Siap Kak, oke siap. Terima kasih banyak nih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Insya Allah itu hadiahnya jadi manfaat. Oke, mungkin next ya. Tadi kita sudah melalui rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dan insya Allah itu menjadi berkah buat kita, menjadi manfaat buat kita semua. Sekarang kita masuk ke agenda penutup. Mungkin tadi kita sudah lihat tuh berbagai macam apa aja yang harus dipersiapkan untuk kita mulai saham gitu kan ya. Nah, dari mulai analisis, terus juga sekuritas apa yang harus dipilih, terus juga bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk memulai saham, untuk memulai berinvestasi saham, sudah dijelaskan. Tinggal bagaimana kita untuk mencoba ataupun terjun. Nah, ini biasanya agak berat nih, cuma tahu teori tapi kita nggak ikut terjun. Nah, ayo kita sama-sama terjun ke dunia investasi saham dan jangan lupa investasi akhiratnya juga ya di sedekahonline.com. Mungkin sekian dari saya, Raffi Alamsyah sebagai Master of Ceremony pada webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Mohon izin. Jangan lupa presensinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.